لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa Kipas Channel rahimakumullah, kembali lagi kita bertemu pada kesempatan ini dengan mengangkat tema lain, yaitu selamatkan remaja Indonesia dari perzinahan. Penting kita mengangkat tema ini karena akhir-akhir ini kita temukan yang sangat mengagetkan jiwa kita, hati kita. Remaja Islam, banyak remaja ya, dispensasi pernikahan muda itu. Nah, kita temukan juga data pada tahun 2021 ya, dari Kemen P3A, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lebih dari 30% remaja laki-laki dan 25% remaja perempuan telah melakukan tindakan seksualitas. Nah, maka dari ini kita perlu memberi penjelasan lah terkait ini. Ya. Sebelum itu telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Ustadz nih ya. Ya, silakan. Ya. Zina itu. Apa itu Ustadz yang disebut zina? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia ini diberi Allah apa yang disebut dia naluri atau gorizah. Itu ada. Jadi salah satu dari gorizah yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah gorizatun nau ya. Di mana itu sifat dari naluri ini adalah naluri untuk berketurunan. Jadi ada pada diri kita semua ya. Nah, itu dia apa istilahnya, dia menyatu dengan penciptaan. Nah, itu bukan yang kita dapat sudah kita belajar atau apa ya. Dia menyatu dalam penciptaan kita. Begitu kita terlahir itu ada. Itu ada itu. Gorizah itu ada. Cuman saja dia pembutuhannya itu dia tidak langsung bayi kita langsung perlu pembutuhan ya. Jadi itu. Dan kemudian gorizatun nau ini dia kan tujuannya tadi adalah untuk agar manusia itu bisa terus eksis. Karena apapun dia, makhluk itu dia hanya bisa eksis kalau tetap ada keturunan ya. Kalau sudah tidak ada keturunan, maka akan dipastikan itu punah ya. Apapun itu, manusia atau hewan ya pasti punah ya. Nah, karena itulah kemudian Allah memberikan kepada manusia itu dia itu gorizah tadi, sehingga dengan itu manusia itu akan bisa terus eksis ya, eksis. Dan kemudian penampakan dari gorizatun nau ini adalah ada rasa ketertarikan kepada lawan jenis ya. Di sini kita bicara tentang punya syahwat ya, syahwat dari laki-laki ala nisa gitu kan, atau dia dari perempuan kepada ala rijal gitu kan. Ya ada syahwat itu. Jadi dari sini sebenarnya itu dia pertemuan laki-laki dan perempuan itu dia fitrah, sudah ada memang apanya itu ya, ada dorongannya untuk begitu memang dari sini ya. Begitu juga dengan lanjutan pertemuan-pertemuan mereka ya. Hanya saja kemudian ketika dia sudah masuk dia dalam interaksi dia hubungan badan ya, di sini kemudian ada batasan ya, sebutnya batasan itu kan. Jadi ada laki dan wanita itu mereka berhubungan badan itu nggak apa-apa, itu kan. Ada laki dan wanita sama-sama aktivitasnya berhubungan badan, ini dilarang. Nah, ya, kemudian yang interaksi antara hubungan badan antara pria dan wanita yang
dilarang dalam Islam itulah yang dikategorikan dengan zina. Ya. Zina itu dan Umpamanya itu kan ada seorang ya, dia menikah dengan seorang laki-laki menikah seorang perempuan ya. Nah, kemudian itu kalau mereka berhubungan badan itu tidak masuk kategori zina ya, tidak masuk kategori zina. Kemudian ada seseorang laki-laki dan perempuan, mereka tidak terikat dengan pernikahan, tapi mereka melakukan hubungan badan, itu sama dengan yang tadi ya. Sama apa yang mereka lakukan dengan apa yang lakukan suami istri itu sama. Nah, tapi ini kemudian ini dikategorikan dalam Islam sebagai zina. Jadi definisi zina itu adalah hubungan badan yang dilakukan antara pria dan wanita yang mereka itu belum terikat dalam ikatan pernikahan. Nah, jadi di luar laki-laki, pria dan wanita, atau kita bilang suami istri lah. Di luar mereka itu suami istri, kalau ada yang melakukan hubungan badan itu masuk kategori zina. Nah itu mungkin zina itu. oh, ya. Aktivitasnya sama Ustaz ya? Iya, itu aktivitas sama-sama berhubungan badan. Tapi kalau dia tidak dengan ikatan pernikahan, ya dikatakan zina. Iya. Tentu Ustaz kita berpikir Ustaz, aktivitas yang sama ini, tapi kalau zina apa sih dampak buruknya Ustaz? Apa sih dampak buruk dari perzinahan ini? Nah, jadi itu ya. Jadi kemudian kadang-kadang itu dalam pikiran orang begitu ya, apalagi di barat sana gitu kan. Apa sih itu kan? Nah, apa sih dampaknya ini kan kalau kami kami kan suka sama suka, enggak ada masalah gitu kan. Kenapa harus ada ini larangan-larangan begini gitu kan ada. Maka kemudian kembali kepada itu yang disebutkan itu ini adalah yang menentukan ini dia terlarang itu bukan manusia ya. Yang menentukan ini terlarang adalah Al-Khaliq ya, pencipta manusia. Sehingga tentunya itu Al-Khaliq itu punya kemampuan dia untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia. Jadi ini yang pertama harus kita pahami di sini ya. Nah, dan kemudian kita melihat dia di dalam perhubungan ini, di dalam di dalam pandangan Islam itu kan tadi tujuannya adalah untuk berketurunan. Ya. Jadi itu dia keturunan itu dia tujuan utamanya berketurunan itu. Jadi itu harus dijaga. Itu harus dijaga. Jadi sehingga kemudian setiap mereka yang pria dan wanita yang melakukan hubungan badan itu harus dalam paradigma ingin berketurunan. Ya, ingin berketurunan ya, bukan sebaliknya, ingin berketurunan gitu kan. Nah, itu dia. Makanya dia untuk menjaga ini agar mereka itu orang-orang yang berhubungan badan itu adalah orang-orang yang ingin berketurunan, maka kemudian itu dia dibuatlah aturannya mereka yang boleh ini adalah orang-orang yang sudah menikah ya. Karena pernikahan itu adalah satu ikatan di mana sudah ada kesepakatan antara pasangan itu yang menikah itu untuk berketurunan. Tidak mungkin ada orang yang menikah ya tidak menginginkan ada keturunan ya. Ya mungkin saja ada di barat sana ada pemikiran, tapi dalam fitrah manusia demikian ya, mereka itu menikah itu untuk berketurunan. Nah, sehingga itu ya, sehingga kemudian ketika dia dibebaskan dia tanpa perikatan pernikahan itu, maka nanti keinginan manusia itu untuk berketurunan itu akan rendah ya, atau berkurang terus ya. Kenapa? Karena dia tadi itu kan ada di sini yang disebut tadi itu ada di sini apa istilahnya itu Gurjatun Naw itu dia ada gejolak itu kan, ada gejolak ya, gejolak syahwat dia kita bilang lah syahwat itu kan. Nah itu kemudian mereka itu sudah bisa memenuhinya syahwat mereka itu tanpa menikah itu kan. Nah, sehingga mereka merasa tidak perlu lagi menikah, udah terpenuhi itu salah satu tuntutan dari Gurjatun Naw itu syahwat itu. Nah, sehingga kemudian keinginan untuk menikah itu akan berkurang ya. Jadi itulah yang kita lihat di negara-negara barat sekarang ini ya, di mana keinginan menikah itu sangat lemah ya, sangat rendah. Nah, bahkan sampai ada negara yang kemudian memberikan
iming-iming hadiah kalau punya anak gitu kan. Nah, kalau punya anak ya, saking apanya tidak adanya keinginan untuk ini ya. Keturunan tadi. Sehingga dia lihat di sini dia berlangsungnya keturunan itu akan berbahaya bagi kelangsungan keturunan kalau dia ada dibolehkan ini perhubungan badan di luar ikatan pernikahan ini. Itu yang pertama ya. Kemudian yang keduanya dia di situ dalam pandangan Al-Khaliq itu kita tidak cuman Ghurjatun Nawi itu dia untuk berketurunan, tapi dia itu harus dijamin perawatan dan pemeliharaan dari keturunan ini. Ya, harus dijamin ini ya. Makanya dari pernikahan itulah muncul dia orang-orang yang berkomitmen untuk menjaga, gitu, merawat ya. Kalau dia tidak dari pernikahan, ya tentu mereka itu ya seperti kita lihat sekarang lah di Indonesia kan, ada yang aborsi, ada yang mereka tidak membutuhkan anak itu kan. Begitu ada anak itu mereka bikin di kardus, mereka letakkan di kebun-kebun di mana gitu kan. Jadi tidak ada di situ upaya ya atau keinginan mereka untuk merawat ya, sehingga kemudian itu akan membahayakan bagi anak-anak yang terlahir dari hubungan yang tidak terikat dengan pernikahan. Jadi terlihat di sini ya, itu buruk sekali itu. Nah, kemudian dia ada satu sisi lagi, itu dari pandangan keturunan ya, ada satu sisi lagi yang itu muncul dari manusia yang cenderung mengumbar kesenangan atau kepuasan diri ya. Sehingga kemudian salah satu itu kepuasan diri itu adalah di bidang syahwat ya, memuaskan syahwat ya. Jadi sini ada kecenderungan manusia itu. Tapi kemudian kecenderungan itu mestinya dia istilahnya itu kalau mereka itu berada di dalam sebuah aturan ya, mereka itu berada dalam aturan yang mampu untuk membuat mereka tidak melampiaskan tadi itu kepuasannya itu, maka itu tidak akan terjadi gitu kan. Nah, itu makanya kita lihat sekarang itu dia di dalam sistem kehidupan yang kita ada di dalamnya saat ini, yaitu sistem sekuler ya, dan ini dia di sini dia yang prinsip dari sekuler itu dia awalnya itu dia memisahkan agama dari kehidupannya, tapi itu dia inti dari pemisahan agama dari kehidupan itu adalah memberi kebebasan. Nah, itu kan. Nah, kita udah bebas kita dari aturan dari Al-Khaliq atau aturan dari Tuhan ya kan. Dari Tuhan dalam hal di luar ibadah ya. Sehingga kemudian muncullah di situ pembiaran terhadap apa saja ya aktivitas manusia itu ya. Ada kebebasannya. Kebebasan mereka itu semualah kan, berperilaku dan berbusana, berinteraksi dan segala macam ya. Sampai saat ini pergaulan bebas itu sampai model-model pergaulan bebas itu ya. Dan itu di dalam sistem sekular ini ya, itu tidak dianggap sesuatu yang melanggar sistem, tidak. Sehingga kita lihat itu kan ada yang disebut RUU KUHP yang baru disahkan itu kan, di situ tidak, kalau mereka itu dia disebut suka ya ya nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah, tidak jadi delik gitu. Nah, tidak jadi masuk ke pidana atau apa gitu kan. Nah itu kemudian dia dalam pergaulan itu pun nggak masalah ya. Nah, sehingga itu kan sehingga kemudian itu karena kita lihat itu dia tadi Ghurjatun Nawi itu dia ada penyebab ya, kita sebut dia naluri itu kan dia muncul gitu karena ada penyebab dari luar. Nah, beda dia dengan kebutuhan jasmani kita yang muncul sendiri dari dalam ya. Jadi ada penyebab. Jadi penyebabnya itu sekarang ini dia dibebaskan ya, muncul ya. Jadi ibarat ibarat satu bahan yang mudah terbakar, pokoknya BBM gitu kan. Kalau kemudian penyebab
terbakarnya BBM itu dibiarkan, umpamanya SPBU itu dibiarkan aja, orang merokok, orang apa itu kan akan kemungkinan besar dia akan terjadi nanti membakar BBM tersebut ya. Makanya SPBU itu bisa tetap tidak terjadi kebakaran karena mereka buat di situ aturan. Aturan agar tadi itu kan menjaga, agar percikan yang bisa membakar ini ya tidak muncul ya. Mereka tidak boleh merokok di situ, atau ketika diisi BBM-nya dimatikan mesin, atau banyaklah ini mereka bikin aturan situ. Sehingga kemudian aman gitu kan. Ya begitu juga dengan ini ya, dengan Gorjatun Now ini ya. Kalau dia tadi itu yang membuat gejolaknya itu, rangsangan dari luar itu tetap berkeliaran, umpamanya dengan dengan dibebaskannya perempuan untuk membuka aurat gitu kan, berjalan mereka di interaksi di tengah manusia gitu kan, dengan kemudian adanya pergaulan yang tidak ada batas gitu kan. Kemudian dia diperparah lagi dengan adanya konten-konten di internetnya, pornografi dan itu semuanya itu ya. Pornografi atau porno aksi dan ini ya. Sehingga kemudian itu berdampak, rangsangan itu terus menerus ya, sehingga orang itu terpicu ya, gejolaknya itu udah tinggi, nggak tahu dia mau di apa ya, di untuk pemenuhannya ya, sehingga mereka mencari jalan pemenuhan. Akhirnya muncullah itu jalan-jalan yang tadi itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu kan, wala taqrabuz zina gitu kan, janganlah kalian dekati zina, innahu kana fahisatan wa sa'a sabil ya. Di dalam itu perbuatan mendekati zina, ini disebut mendekatinya masih ya, mendekatinya itu dia situ di dalam itu dia disebut situ ada keburukan, dan ini cara yang menyimpang ya, sa'a sabil itu cara yang sesat, jalan-jalan yang sesat ya. Bukan demikian ya. Memang sepertinya Allah mengatakan begitu. saya yang memberikan kepada kalian itu naluri itu kan, tapi bukan begitu jalannya. Bukan begitu jalannya begini ya. Kalau kalian masuk ke zina itu bukan itu jalan yang salah gitu kan, itu yang salah, jalannya begini. Sehingga kita lihatlah sekarang itu rusak ya, seperti yang tadi disebutkan tadi, data tadi ya, itu dispensasi pernikahan itu kan. Jadi itu yang disebut dispensasi pernikahan itu adalah memohon kepada pengadilan agar mereka dibolehkan menikah di bawah umur ya, bawah usia ya. Itu satu. Di satu ketika mereka sudah mendapat ini mereka bawa ke sekolah, memohon agar mereka tetap bisa sekolah walaupun sudah statusnya istri. Itu kan. Seharusnya sudah ibu rumah tangga, mohon mereka agar tidak dipecat dari sekolah. Nah, kalau dia udah mahasiswa mungkin gak ada masalah ya, boleh mahasiswa. Tapi dia kalau ini biasanya itu anak-anak SLTA ya. Nah, mungkin masih ada yang anak SLTP gitu. Ya, tahu juga kita itu kan. Jadi itu mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali. Jadi dari segi keturunan itu tidak terjaga ya, kemudian muncul dia bukan saja tidak terjaga, ada muncul keapaan itu bahwa keturunan itu tidak kita butuhkan ya. Nah, seperti di Eropa, di Barat itu kan ada itu istilah itu married yes, child no, gitu kan. Nah, jadi menikah oke, tapi punya anak enggak tidak mau anak gitu kan. Sehingga mereka itu merebut prinsip mereka itu free child ya, bebas dari anak itu, bebas dari anak ya. Itu bayangkanlah kalau manusia itu punya pandangan demikian, ya mungkin dia 2 generasi habis kita punah kita dari muka bumi. Nah, itu mungkin dari sisi buruknya. Nah, udah kita pahami dari penjelasan Ustaz tadi, sangat buruk Ustaz, terutama dari segi keturunan. Sudah begitu keburukan itu, kenapa sih Ustaz? Ya, karena udah jelas keburukan itu nampak. Mungkin semua udah menjelaskan keburukan dari perzinahan ini. Kenapa masih ada perzinahan semakin merajalela? لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا
مهما يطول الدرب فالحق مع